SOS kali ini merupakan persembahan dari kelompok riset Monokot yang akan mengangkat tema tentang penelitian bambu pasca Indonesia Merdeka. Tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Pak Kapus tentang penelitian bambu di Indonesia saat ini, bagaimana tantangan, prospek ke depannya. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh Saudara Gede sebagai ahli bambu di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN. Saudara Gede ini mempunyai nama lengkap Ibu Dr. Gede Parlida Damayanto. Beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Pendidikan Ganesha Bali, S2 Ilmu Biologi di Universitas Udayana Bali, dan S3 di Biologi Tumbuhan IPB Bogor. Telah banyak publikasi yang beliau hasilkan terkait bambu dari tahun 2016 hingga tahun 2024, diantaranya di jurnal nasional, itu ada di Buletin Kebun Raya, Floribunda, Jurnal Biologi Papua, Buletin Kakatua, Jurnal Arsitektur Landscape, Buletin Plasma Nutfah, Biojati, Mandil Karya, dan masih banyak lainnya. Juga di jurnal internasional seperti Rainwartia, Ethnobotany Research and Applications, Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, juga masih ada beberapa yang lain, juga beberapa publikasi beliau publikasikan di proceeding baik nasional dan internasional, juga beberapa tulisan populer lainnya. Sebelum kita mendengarkan dan menyimak presentasi Saudara Gede, saya ingin membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar membeli jamur. Banyak jamur ada di bawah bambu. Mari kita panjatkan syukur agar SOS berjalan dengan seru. Baiklah, untuk selanjutnya, Saudara Gede akan memaparkan materinya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Bapak dan Ibu bisa bertanya nanti secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti kami akan persilahkan untuk membuka mic-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Untuk itu, saya langsung persilahkan kepada Saudara Gede untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Mbak Ina, terima kasih Pak Glory, Pak Kapus. Mohon maaf, sinyal saya kurang baik, jadi saya off-kan videonya. Apakah kedengaran, Mbak Ina, Mbak Glory? Iya, kedengaran Gede. Dengar, Mas. Kedengaran. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Terlihat. Ya, terlihat. Baik. Jadi, maaf. Hari ini terima kasih rekan-rekan setelah hadir dalam SOS hari ini. Saya Putu Gede Parida Damayanto dari kelompok riset Monokotil Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi mempresentasikan tentang studi taksonomi bambu di Indonesia pasca 79 tahun kemerdekaan. Jadi ada pun beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenal bambu Indonesia, dinamika studi taksonomi bambu di Indonesia. Kemudian yang ketiga tantangan dan potensi studi taksonomi bambu Indonesia di masa depan. Terakhir kesimpulan. Yang pertama mengenal bambu Indonesia. Jumlah jenis bambu di Indonesia kurang lebih ada 175 jenis dari 24 marga, di mana di dunia itu ada sekitar 1.670 jenis dari 125 marga. Kemudian persebaran alami bambu di dunia secara alami tersebar hampir di seluruh benua kecuali Eropa dan Antartika secara alami. Namun di Eropa sudah diintroduksi. Kemudian yang paling umum dikenal adalah bambu sapulgaris. Ini salah satunya. Setiap orang pasti mengenalnya. Yang berwarna ada yang kuning, ada yang hijau. Kemudian ketinggian maksimalnya, altitudo maksimalnya 3.400 meter DPL dari 0 sampai 3.400 meter DPL. Kemudian beberapa marga bambu di Indonesia
Ya, berikut adalah beberapa saya ambil dari Damayanto dan Pevi Renta tahun 2021. Berikut adalah beberapa marga bambu di Indonesia. Ada Bambusa, Cimono Bambusa, Clotamnus, Dendrocalamus, Dinocloa, Pimpiri Bambusa, Gigantocloa, Gua Dua, Melocana, Niololeba, Otatea, Parabambusa, Pilostasis, Pinga, Pleoblastus, Pseudosasa, Racema bambos, Isostachium, Semiarundinaria, Cibatea, Sphaerobambos, Tirsocalammus, Tirsostasis, dan Wijaya Cloa. Dan beberapa status-statusnya. Marga-marga ini bisa bisa jadi budidaya, bisa jadi liar. Liar misalnya tumbuh di hutan, asli maksud di sini bisa merupakan sudah apa berhabitat di Indonesia, kemudian bisa saja introduksi misalnya jenis-jenis Otatea itu adalah introduksi, kemudian dan ada marga-marga endemik Indonesia. Jadi hanya ada di Indonesia misalnya para bambusa dan kalau nggak salah pingai ya. Kemudian berikut adalah persebaran marga dengan persebaran terluas ya. Saya ambil dari Damayanto dan Pevi Renta. Ini adalah 4 marga dengan persebaran terluas di Indonesia. Jadi dia mencakup hampir ada di seluruh Indonesia. Berikut adalah marga Clotanus di Indonesia, memiliki persebaran cukup menarik karena mulai dari Jawa, Sulawesi, Dasar Sunda, Kepulauan Sunda Kecil hingga Papua. Kemudian marga Dinokloa juga cukup unik karena dia sejauh ini dijumpai paling timur itu adalah di Sulawesi, Filipina, kemudian Kepulauan Sunda Kecil. Kemudian Pimpiri Bambusa em, dia ada di Sumatera, diintroduksi ke Sumatera, kemudian ada di Jawa dan Sulawesi, Maluku dan eh, Pimpiri Bambusa ada di Papua, Sulawesi dan Jawa. Dan juga yang terkini ada di Kepulauan Sunda Kecil. Kemudian Racemo Bambos em, persebarannya seperti dilihat dia bisa di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku. Kemudian selanjutnya Paramabusa, Pinga, Sperobambos dan Wijaya Kloa. Ini juga bagian timur hingga eh, ada di Jawa juga. Itu adalah introduksi. Kemudian Tirsostasis ini adalah dan Pilostasis adalah bambu introduksi. Dia tersebar luas karena digunakan sebagai tanaman hias. Kemudian ini adalah introduksi lainnya, marga introduksi lainnya ada Cimono Bambusa, Gua Dua, kebanyakan ada di Jawa karena maaf karena tersebar karena ditanam di kebun raya, misalnya di kebun raya Bogor, Cibodas atau di kebun raya Bali. Nah juga diintroduksi ke Sumatera. Kemudian, nah sekarang kita melihat morfologi bambu di Indonesia. Yang pertama rimpang. Jika melihat morfologi rimpangnya, bambu di Indonesia bisa simpodial, bisa monopodial. Simpodial menyebabkan bambu merumpun, misalnya bambu saoh yang ada di Bali. Kemudian yang monopodial menyebabkan bambu tumbuh menyebar atau runner dia. Jadi seperti di Jepang atau di Cina. Kemudian rebung bambu itu bervariasi, bermacam-macam warna, bermacam-macam bentuk. Ada yang memiliki lilin, ada yang memiliki bulu dan sebagainya. Ada yang warna hijau seperti makulata, bambusa makulata. Kemudian ada yang tirus kecil seperti bambusa multiplex, ada yang besar kekuningan, bambusa vulgaris, ada yang abu-abu misalnya Dendrocalamus asper dan ada yang berlapis lilin seperti Dinoclua costermansiana. Ini eh, juga variasi dari rebung bambu bermacam-macam. Dan berikut adalah variasi dari bulunya. Ada yang tegak dan lurus seperti Sisosakium. Kemudian ada yang tegak tapi sedikit berbiku-biku atau zigzag. Misalnya pada bambusa yang paling jelas, misalnya pada bambusa vulgaris. Kemudian ada yang serabutan, scrambling, misalnya pada Clotamnus smoothie. Jadi dia tegak awalnya, kemudian pada ujungnya dia em, kemana-mana gitu. Jadi awalnya tegak, kemudian ujung itu kemana-mana sehingga dia menjadi rebah di pohon-pohon sekitarnya, menjadi bersandar di pohon-pohon sekitarnya. Kemudian ada yang merambat seperti Dinoclua costermansiana. Kemudian, nah buluh juga bermacam-macam warna. Misalnya ada yang kehitaman seperti Gigantocloa laco, kemudian
ada totol-totolnya seperti kursi, pengrajin kursi itu yang ada totol-totolnya itu bambu samukulata. Totol-totol ini akan muncul ketika dia kering dan ketika tua. Jadi ketika masih muda dia bergaris-garis, ketika tua dia hilang garisnya dan menjadi totol-totol kecoklatan seperti bambu samukulata. Kemudian bambu spinosa yang warnanya hijau tanpa ada ornamen atau tanpa ada motif. Kemudian spinosa bambu sapulgaris maksud saya yang hijau bergaris bergaris kuning bergaris hijau, mohon maaf. Kemudian ada yang bervariasi, bambu sapulgaris pun ada yang variasi, dia bergelembung. Jadi ketika ditanam di daerah yang kering atau di pot, dia akan bergelembung-gelembung seperti bambu sapulgaris yang gambar E. Kemudian eh, kemudian ada yang abu-abu. Jadi betung atau Dendrocalamus asper yang gambar F itu eh, pada saat muda dia dia akan berwarna abu-abu abu-abu keemasan ya apa istilahnya itu yang warna seperti gambar F itu kemudian ketika tua dia menjadi luruh menjadi halus menjadi licin hilang menjadi hijau jadi hilang warna bulu-bulu kejurnya miangnya kemudian ada Gigantocloa atroviolacea itu berwarna keunguan hitam keunguan hijau hitam keunguan kemudian ada yang Gigantocloa robusta dia hijau bergaris-garis. Kemudian pada bulau terdapat buku. Nah, buku-buku ini memiliki pada bambu memiliki variasi. Jadi ada yang memiliki akar udara, misalnya Gigantocloater, ada yang memiliki lampang. Jadi lampang itu adalah bekas bekas pelepahnya, pelepah bulunya yang masih menempel, masih masih sekar apa istilahnya ya, bekas yang penempelan dari pelepahnya sehingga dia terasa kasar ketika diraba itulah ciri khas dari dinokloa yang gambar B. Kemudian ada yang memiliki eh, lapisan miang melingkar berwarna putih yang membeledu. Jadi dia sangat tebal sehingga kelihatan ada putih-putih di bawah di bukunya. Kemudian ada yang memiliki lutut, misalnya ini ciri khas dari Pimpiri bambusa, misalnya pada Pimpiri bambusa Jokowi, dia memiliki lutut seperti rok mini yang menonjol gitu, seperti struktur yang menonjol seperti kalau saya bilang rok mini gitu lah. Kemudian ada yang tanpa ornamen, jadi hanya garis seperti itu saja, misalnya pada bambu sapul garis. Kemudian, nah percabangan juga cukup menarik pada bambu. Ada yang pada jenis-jenis Gigantocloa memiliki percabangan satu besar, kemudian beberapa cabang yang lebih kecil. Seperti gambar A, jadi ada cabang yang besar, kemudian dikelilingi beberapa cabang yang lebih kecil. Kemudian ada, nah yang menarik adalah pada Dinocloa, di mana percabangannya sama seperti Gigantocloa misalnya, eh, di Dinokloa ini ketik dia akan merambat ketika ujung ujung buluhnya itu dipotong maka percabangannya yang awalnya dorman menjadi membesar sebesar cabangnya. Jadi bisa dilihat bahwa ketika panah warna biru itu menunjukkan ada potongan dari buluhnya, maka cabang yang dominan akan cabang yang awalnya dorman akan tumbuh besar sebesar cabang utama eh, menggantikan bulu utamanya. Jadi itu uniknya sebab tapi kalau bambu yang lain misalnya Gigantocloa kalau dipotong dia tidak akan seperti itu. Jadi eh, ini terjadi pada Gigantocloa karena dia merambat mungkin itu adalah mekanisme dia untuk mempertahankan diri kalau dia merambat mudah mudah terpotong mudah mudah dirusak dan sebagainya sehingga dia punya mekanisme untuk memanjangkan diri lagi melalui cabangnya. Kemudian, nah percabangan yang lain ada yang sama besar. Jadi misalnya pada Sisostachium, dia muncul sama besarnya, hampir sama besar. Jadi dia kecil-kecil tapi sama besar, tidak ada yang dominan. Kemudian ada yang nomor D itu yang sama besar. Kemudian yang gambar nomor E pada Pilostasis misalnya dia percabangannya dua, tidak sama besar. Tadi ada yang besar satu, ada yang kecil satu, tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian ada juga yang satu cabang utama yang besar, misalnya pada gua dua. Nah, gua dua ini adalah bambu introduksi, diduga dibawa ke Indonesia dari Amerika Latin, kalau tidak salah. Kemudian ada juga cabangnya tiga sama besar
diakhiri dengan satu daun. Jadi seperti gambar G itu, jadi dia 3 cabang sama besar tapi diakhiri satu daun. Nah, ini juga bambu Cibatea ini adalah introduksi. Kemudian yang terakhir pada percabangan juga biasanya terdapat duri. Nah, misalnya pada bambusa spinosa atau bambusa bambos. Jadi duri-duri di bambu juga ada duri, tapi di Indonesia tidak banyak yang berduri. Sepengetahuan saya bambusa bambos dan spinosa. Kemudian pelepah buluh. Nah, ini yang jadi ciri khas juga. Ada beberapa jenis yang pelepah buluhnya menempel. Misalnya pada Thyrsostasis siamensis yang gambar A. Jadi dia menempel kuat. Ketika kita kita mau lepas, kita mau koleksi itu tidak bisa. Jadi eh, caranya mengoleksi adalah dengan memotong buluhnya langsung. Jadi biarkan dia menempel di buluhnya yang dikoleksi. Kebetulan buluhnya juga tidak sebesar-besar betung gitu, jadi masih bisa dikoleksi. Nah, itu dia seperti kertas, ketika diambil dia akan robek. Kemudian ada juga yang luruh. Jadi dia dia luruh kemudian jatuh di bawah-bawahnya. Jadi kelihatan bersih dia bulu-bulunya. Nah, walaupun masih ada yang ketinggalan satu dua, tapi eh, itu mungkin disebabkan oleh karena dia nyangkut dan sebagainya. Kemudian ada juga yang lambat luruh. Jadi sebenarnya dia luruh tapi terlambat. Kemudian nomor selanjutnya adalah permukaan pelepah buluh. Jadi pelepah buluh itu ternyata bervariasi permukaannya, permukaan luarnya misalnya ada yang bermiang putih. Miang itu seperti rambut-rambut yang gatal itu yang menyebabkan kita gatal. Seperti kalau kita cukur rambut itu bekas-bekas cukuran rambut seperti itu bentuknya. Kemudian dia gatal, misalnya pada Neoleba atra, miang yang berwarna putih. Kemudian dia yang coklat juga misalnya pada Sisostachium brachydactylum. Kemudian dia miangnya berwarna hitam, misalnya pada Gigantocloapus. Kemudian ada yang gundul juga, misalnya bambu satu Durides. Jadi dia tidak ada miang. Kemudian ada yang berlapis lilin putih, misalnya pada Dinoclua costermansiana. Jadi atau kadang-kadang ada kombinasi antara putih dengan coklat. Ada yang gradasi, ada yang coklat, ada yang coklat pekat hingga kehitaman. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk daun pelepah buluh. Nah, daun pelepah buluh itu ada di ujung apa namanya seperti gambar A, di ujung pelepah itu ada struktur yang bisa dibedakan dengan eh, proper proper kamsitnya pelepah yang sebenarnya gitu. Jadi di ujung pelepah itu ada struktur disebut dengan daun pelepah atau blade. Dia menentukan jenis dari bambu, apa bisa bisa membantu menentukan jenis. Dia variasinya misalnya dari bentuknya ada yang menyegitiga pada bambu saoh misalnya, kemudian ada yang melanset misalnya pada Clotamnus mutsii, ada yang membundar lur misalnya pada Dinoclua sepang, kemudian ada yang memita misalnya Sisostachium silicatum. Selain itu, variasi posisinya juga bervariasi. Misalnya ada yang tegak ke atas pada sisus sakium brachydactylum, kemudian ada yang tersebar. Tersebar itu seperti gambar F. F adalah dia eh, apa membentuk sudut 90 derajat kurang lebih dari buluhnya itu tersebar contohnya pada Dinoclua costermansiana. Kemudian ada yang terkeluk balik. Terkeluk balik itu reflected apa yang namanya ke bawah ke arah tanah. Dia misalnya contohnya Gigantoclea apus. Nah, kemudian pada pelepah juga ada ciri khas yang sangat-sangat membantu dalam identifikasi. Misalnya kuping pelepah buluh. Selain eh, blade-nya tadi atau daun pelepah, ada kuping. Kupingnya ini bervariasi. Ada yang membundar, jadi seperti gambar A yang ditunjukkan anak panah. Dia membundar kelihatan jelas. Biasanya kupingnya itu memiliki warna yang sedikit berbeda dengan pelepahnya. Jadi jelas kelihatan gitu. Kemudian ada yang membingkai, jadi seperti bingkai memanjang. Misalnya ciri khas membingkai itu ada pada Gigantocloa, misalnya Gigantocloa apus, tapi tidak semua Gigantocloa membingkai, ada yang membundar juga. Kemudian ada yang seperti tanduk. Nah, ini juga ciri khas dari pimpiri bambusa, dia seperti tanduk. Kadang ketika jadi herbarium dia sering patah sehingga kita sering keliru melihatnya. Jadi ini harus hati-hati karena dia mudah patah. Kemudian ada yang tidak terlihat, jadi inconspicuous. Jadi dia tidak jelas terlihat. Seperti yang ditunjukkan pada sisi Sakyum 5 yang gambar D, dia tidak jelas terlihat. Dan kuping pelepah bulu ini ada yang berbulu kejur, jadi dia memiliki bulu-bulu seperti gambar D yang Sisus Sakyum itu ada bulu-bulunya panjang, bulu kejurnya. Ada juga yang gundul.
Jadi kombinasi seperti itu yang menentukan jenisnya. Misalnya dia bundar tapi gundul atau bundar tapi berbulu kejur seperti itu. Kemudian ligula. Nah, di 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 antara kalau kalau dia masih nempel dengan pelepah, di kalau kita lihat gambar B, di antara daun pelepah dan pelepahnya itu ada struktur namanya ligula. Jadi ligula ini khas pada Poaceae. Nah, di bambu juga dia sebagai pembeda, jadi sebagai karakter pembeda secara morfologi. Misalnya ada yang ligulanya rata, jadi strukturnya rata, misalnya pada bambu Saglocophylla, ada yang menggerigi, jadi menggerigi, kemudian misalnya pada Gigantocloater, kemudian ada yang tidak beraturan, jadi kadang lurus, kadang rata, kadang menggerigi, jadi tidak beraturan, misalnya pada Gigantocloa baleana. Kemudian selain ligula yang jadi ciri khas adalah apendik, tapi tidak semua bambu punya apendik. Apendik itu adalah tonjolan atau struktur yang eh, di ujung kuping dan di ujung di ujung pelepah. Jadi kalau kita lihat gambar D yang tanda panah putih bahwa apendik itu seperti itu bentuknya. Jadi kupingnya itu di dekatnya kelihatan di sebelah kanannya. Dan itu adalah pendek, dia seperti tonjolan, seperti tanduk gitu. Tidak semua bambu punya pendek, jadi misalnya pada yang contohnya ada adalah Giganteum nigrosiliata. Kemudian daunnya juga cukup bervariasi, namun em, kurang begitu berguna dalam identifikasi, tapi bisa menjadi pembantu. Nah, misalnya daunnya melancet, Gigantochloapus, melancet melonjong, misalnya Sisussacium brachydactylum, Mamita, Bambusa glucophylla, melancet membundar telur, Sibatia kumasaca. Jadi misalnya pada Bambusa vulgaris itu dia bisa memiliki daun yang kecil-kecil juga dalam satu rumpun itu juga bisa daunnya besar. Jadi harus hati-hati kalau hanya mengandalkan daun sih. Oleh karena itu koleksi kalau bisa jangan hanya daun saja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai koleksi. Kemudian nah di daun ini jika kita melihat pelepahnya karena bambu memiliki pelepah, nah di dalam pelepah daun ini terdapat karakter yang sangat-sangat bermanfaat untuk identifikasi. Misalnya seperti dia pencerminan dari pelepah bulu. Jadi di pelepah daun pun ada karakter seperti kuping dan ligula. Nah, yang kuping ini sama seperti di pelepah bulu, bisa membundar pada Dendrocalamus asper, bisa seperti tanduk pada Clotamnus smoothii, kemudian juga tidak terlihat, misalnya pada Dendrocula sepang. Jadi tidak jelas terlihat. Bisa gundul, bisa ditumbuhi bulu kejur. Kemudian berbicara dengan ligulanya, nah ligulanya bisa sangat menonjol sekali ya, dan kelihatan juga ada yang kurang menonjol, misalnya dan tepinya bisa rata, misalnya pada Gigantochloapus yang gambar D, kemudian menggerigi, misalnya pada Pimbir bambusa sujatmia, dan tidak beraturan, misalnya Pilostatis aurea. Jadi dia juga bisa gundul, juga bisa berbulu kudur. Jadi kombinasi semua itu akan menentukan jenisnya, baik dari pelepah bulu, kemudian pelepah daun, kombinasi dari ligula dan eh, apa namanya kupingnya. Kemudian perbungaan pada bambu. Nah, ini yang seperti dibahas Pak Kapus, perbungaan pada bambu di Indonesia sangat jarang terjadi. Em, Adapun ada yang rajin berbunga, misalnya si Sakium brachydactylum itu sangat rajin berbunga. Nah, tapi ada juga yang sangat-sangat eh, susah berbunga. Ada juga yang berbunga masih tetap hidup, ada juga yang berbunga setelah berbunga mati. Jadi eh, seperti itu karakternya tidak bisa tidak bisa ditebak gitu. Kemudian, nah ini bunga bambusa multiplex seperti ini. Jadi dia bunganya bulir. Nah, yang C. Clotamnus smoothii, yang kemudian bambusa spinosa. Bunganya seperti ini. Nah, susahnya koleksi bunga, dia benang sarinya kan keluar ketika dia apa namanya bisa dibilang mekar gitu kan. Nah, ketika dikoleksi kebanyakan dia bisa jatuh, kemudian tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Sehingga ketika kita buka bunganya, kita kita dissect itu bunganya, itu tidak ada isinya. Jadi sudah pada terjatuh. Jadi harus hati-hati mengoleksi ketika ketemu bunganya. Belum lagi bunganya kecil.
Nah, berikutlah perbungaannya ada contoh Gigantochloapus dan Sisosachium brachydactylum. Nah, ini yang saya bilang Sisosachium brachydactylum ini sangat-sangat umum berbunga sebagai tanaman hias yang warnanya kuning itu yang ada di pos security botani di sebelah pos security-nya gedung botani mikro itu adalah Sisosachium brachydactylum dan berbunga sepanjang tahun dia. Berikut adalah struktur bunganya ketika be- di, di dibuka-buka ada misalnya pada Gigantophyllus kuring itu ada dibagi-bagi jadi sekam kelopak, sekam mahkota, kemudian ada namanya ludicula, ludicula misalnya pada Bambusa vulgaris, kemudian kepala sari dan putik. Jadi ini karakter yang digunakan untuk identifikasi. Kemudian lanjut ke dinamika studi taksonomi bambu di Indonesia. Nah, ada beberapa studi terkait taksonomi bambu di Indonesia eh, dari kemerdekaan hingga sekarang. Jadi yang paling menurut saya yang paling everlasting apa istilahnya yang tidak lekang oleh waktu adalah yang ini ada revisi satu-satunya revisi bambu ada dari eh, senior saya yang Ibu Elizabeth Anita Wijaya dia melakukan revisian Malaysian Gigantochloa ini em, apa ya ini seperti publikasi dewanya di bambu. Jadi kalau taksonom harus membaca ini, harus memahami ini. Ini adalah revisi yang sangat luar biasa karena revisinya di seluruh kawasan Malaysia, Gigantochloa di seluruh Malaysia secara morfologi dan menggunakan karakter morfologi dan anatomi. Kemudian ada 18 jenis Gigantochloa yang diidentifikasi, 4 jenis baru dan satu kombinasi baru. Ini contohnya adalah Gigantochloa tropiola Sea Wijaya yang tadi saya bilang memiliki warna eh, hitam keunguan atau hijau keunguan tergantung lokasi dia tumbuh. Jadi semakin kering biasanya dia akan semakin warna kehitaman. Jadi ini satu-satunya revisi yang saya tahu dan saya sendiri juga belum bisa sampai ke tahap ini. Semoga nanti saya bisa ke tahap ini. Ini luar biasa. Revisi di dalam taksonomi revisi itu sangat 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 sulit dan komprehensif. Kemudian new species dan new genus. Nah, ini juga eh, banyak dilakukan oleh senior saya. Em, Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Nah, ini yang paling spektakuler menurut saya adalah ada New Taxa Indonesian Bambu yang diterbitkan di Renwatia oleh senior saya juga Elizabeth Neta Wijaya. Ini sampai 43 spesies yang didescribe. Jadi ini luar biasa. Ini juga adalah bisa dibilang publikasi dewanya seorang taksonom bambu di Indonesia. Jadi kalau kalau mau menjadi taksonom bambu di Indonesia harus membaca ini. Jadi harus dipelajari New Taxa Indonesian Bambu ini luar biasa. Ada genus baru di sana, ada jenis baru, dan ada beberapa catatan-catatan. Kemudian beberapa autor yang terlibat dalam new species sebagai autor dalam new species di Indonesia dan new genus di Indonesia misalnya adalah kembali lagi senior saya yang paling banyak menyumbangkan spesies baru adalah Ibu Elizabeth Anita Wijaya, kemudian Sujatmi Dranstil. Jika saya tidak salah tangkap, beliau lebih banyak sekali menerbitkan terkait dinokloa. Jadi kalau mau bicara dinokloa, mungkin beliau ahlinya. Kemudian dulu beliau bernama Sujatmi Sunarko, sekarang menjadi Sujatmi Dranspil. Jadi ada satu publikasi beliau yang menggunakan nama Sujatmi Sunarko sehingga nama jenisnya juga ada Sunarkonya. Namun sekarang sudah menjadi Sujatmi Dranspil. Kemudian ada rekan saya juga Dita Ervianti, dia juga banyak menerbitkan jenis baru di Nokloa di Sulawesi. Kemudian ada Ibu Inggit Pujiastuti, beliau dengan Ibu Elizabeth Anita Wijaya juga menerbitkan beberapa jenis dari Bali. Kemudian ada Kunmen Wong dari bekerja sama dengan Ibu Elizabeth Wijaya menerbitkan eh, apa eh, dengan Ibu Sujat Midranspil juga menerbitkan genus baru yaitu Ruhong Glandia dan Wijaya Kloa. Kemudian ada saya sendiri, kemudian jurnal yang paling setelah saya lihat-lihat jurnal yang paling
banyak menerbitkan new species dan genus di bambu di Indonesia itu adalah Renwatia, kemudian Q Bulletin, W Bulletin biasanya Ibu Ciat Midranspiel, kemudian Garden Bulletin Singapura, Sandakania yang ada di Malaysia kalau tidak salah, kemudian Advanced Bamboo of Science. Jadi berikut adalah salah satu jenis baru yang Ibu Elizabeth Entawijaya dan saya terbitkan. Ini adalah pertama kali saya menerbitkan jenis baru dengan Ibu, dengan Ibu Eli. Jadi ini ada hasil eksplorasi Ewin ke Sumba. Jadi yang dibilang eksplorasinya rombongan sirkus itu menghasilkan jenis baru. Kemudian, maaf, kemudian new kombinasi. Jadi kombinasi baru juga selama selama periode kemerdekaan juga banyak di diterbitkan, misalnya pada revisi Gigantoploa di Malaysia oleh Ibu Elizabeth Entawijaya, dia menerbitkan kombinasi Gigantoploa pseudo arundinacea. Jadi kemudian ada juga kombinasi baru Clotamnus mutsi, contohnya misalnya pada publikasi beliau yang New Combination in Clotamnus. Kemudian ada juga yang terkini yaitu Gigantopoa lako. Jadi bambu salako itu dulu diterbitkan tanpa bunga, kemudian bunganya ditemukan, kemudian setelah diidentifikasi ternyata bukan bambu salako, tapi adalah termasuk Gigantopoa lako. Jadi dia ditransfer menjadi Gigantopoa lako. Baru-baru ini terbitkan di Pitotaksa ya kalau tidak salah, bersama beberapa rekan beliau. Kemudian sinonim. Nah, sinonim ini juga tidak terlalu banyak di Indonesia. Pernah di pernah eh, studi dilakukan oleh Ibu Sujat Midranspiel. Jadi beliau menyinonimkan Sisosachium biflorum. Eh, dia adalah sinonim dari Sisosachium iraten. Jadi, namun belakangan dibangkitkan kembali akan saya bahas selanjutnya. Di sebelah kanan itu adalah foto-foto Sisosachium iraten yang saya sadur dari Musaki 2020. Jadi kemudian resurrection atau pemisahan jenis atau pembangkitan kembali. Jadi yang awalnya eh, sebenarnya pada tahun 1982 Prawiro Atmojo ini memberi saran, menyarankan bahwa Cystocium eh, Cystocium liforum itu harusnya menjadi apa three distinct species. Jadi menjadi spesies yang terpisah dari beberapa spesies Sisosachium, misalnya Sisosachium spiculatum dan Sisosachium blumei. Nah, dia dia menggunakan karakter morfologi anatomi. Jadi dari anatominya beliau em, mendapatkan bahwa sebaiknya uh, biflorum itu uh, di eh, bisa di reinstating atau di resurrection. Nah, hal ini dijawab oleh rekan saya Musaki et al. 2020. Dia membuat dia membangkitkan kembali eh, biflorum yang awalnya adalah sinonimnya iraten ya kalau tidak salah. Iya, Sisosachium iraten kemudian dibangkit awalnya dia adalah sinonim dari Sisosachium iraten kemudian dia dibangkitkan kembali menjadi jenis yang accepted yaitu Sisosachium biflorum. Berikut adalah foto-foto yang dia dapatkan dari Jawa kalau tidak salah ya, dari Gunung Salak ya kalau tidak salah. Ya. Kemudian ada lagi pembangkitan genus misalnya Clotamnus. Jadi ini panjang ceritanya dan cukup berdampak pada mental saya waktu itu. Jadi tahun 2016 itu, eh, 2016 itu bangkitnya Clotamnus dari Nastus itu tuh membuat saya pertama kali kerja di BRIN, membuat mental saya sedikit shock karena oh seperti ini ya apa namanya kondisi kerja di LIPI waktu itu. Jadi tapi tidak apa-apalah. Saya sudah belajar. Ternyata saya waktu itu terlalu lugu sehingga eh, saya terseret dengan arus pertikaian seperti itu. Kemudian, tapi tidak apa-apa itu wajar selama pertikaiannya itu adalah ilmiah. Jadi kita saling saling berargumen secara ilmiah itu tidak masalah bagi saya. Cuman karena saya baru jadi CPNS, jadi sedikit shock saja.
Nah, nanti saya jelaskan di bab selanjutnya. Kemudian tipifikasi. Nah, ini juga lumayan eh, cukup tidak banyak ya. Jadi tipifikasi misalnya yang pernah dilakukan misalnya pada publikasi new kombinasi pada Clotamnus eh, eh, itu terjadi juga dilakukan tipifikasi oleh Ibu Elizabeth Eka Wijaya dan eh, Kun Meng Wong. Jadi beliau sekaligus kombinasi nama baru sekaligus melakukan tipifikasi. Kemudian tipifikasi juga pernah dilakukan pada jenis pimpiri bambusa sejatmia. Jadi ketika diterbitkan pertama kali ternyata ada dua holotipe, ada dua spesimen sebagai holotipe sehingga menurut botanical code itu international botanical code itu kurang tidak sah sehingga divalidasi oleh Ibu Elizabeth Wijaya dipilih satu satu eh, holotipe sebagai suatu tipe dipilih satu tipe sebagai holotype. Kemudian yang paling terbaru itu adalah publikasi Damayanto dan kawan-kawan di publikasi Giganto Klotalo yang awalnya tidak disebutkan di mana lokasi tempat menyimpan spesimennya dan ada beberapa keliruan di websitenya Tropicos. Jadi ada salah penulisan nomor kodenya BO. Jadi mungkin karena dia sedikit buram kodenya sehingga ada kekeliruan dalam penulisan ketika eh, scan dari spesimennya dilihat ternyata tiga harusnya delapan ditulis tiga. Jadi seperti itu. Kemudian itu tipifikasi. Kemudian persebaran baru. Nah ini persebaran baru tidak tidak banyak. Jadi eh, persebaran baru yang menurut saya yang signifikan itu adalah Dinochloa malayana yang awalnya tidak pernah dilaporkan di Indonesia, hanya ada di Semenanjung Malaya, kemudian juga di Thailand, di Semenanjung Malaya dan pulau-pulau kecil sekitar Thailand, Semenanjung Thailand itu. Jadi kemudian ditemukan ketika eksplorasi di Batam dan di Pulau Karimun, Kepulauan Riau. Kemudian yang smoothie ini juga menarik karena awalnya hanya eh, ditemukan di Sumbawa, kemudian awalnya di Flores, kemudian ditemukan juga di Sumbawa oleh saya dibawakan spesimennya oleh Mbak Lulut dan Pak Deden. Kemudian dan juga rekan kami di Kebun Raya Bali yang juga mengoleksi, kebetulan juga mengoleksi. Jadi ini adalah Clotamnus smoothie yang ditemukan rekaman baru di Sumbawa. Kemudian, nah ini adalah publikasi diversity atau checklist atau note. Jadi saya gabung jadi satu karena begitu banyaknya. Namun saya pilah-pilah beberapa publikasi beberapa penulis yang menurut saya em, relevan ya untuk eh, apa namanya eh, penulis yang saya bisa bilang bahwa saya percaya penulis ini gitu. Jadi karena dari publikasinya beliau menggunakan spesimen, beliau menerapkan prinsip-prinsip taksonomi. Jadi mohon maaf sebenarnya tulisan diversity itu begitu banyak di Indonesia tentang bambu, namun begitu banyak juga hanya sekedar menulis tanpa menggunakan spesimen, kemudian tanpa berpedoman pada taksonomi, pada kaidah-kaidah taksonomi. Jadi kadang-kadang ada Drakaina diidentifikasi dia dia Drakaina tapi diidentifikasi bambu atau saya kebalik. Dia bambu tapi diberi nama Drakaina. Nah, itu dari sana saya bisa melihat bahwa orang penulis ini eh, tidak 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 benar-benar mendalami taksonomi. Jadi setelah saya kaji lebih mendalam, berikut adalah periset-periset yang saya percayai beliau-beliau ini sangat-sangat mendalami belajar dan sangat-sangat mendalami taksonomi. Misalnya yang paling senior saya yang paling sepuh, Ibu Elizabeth Anita Wijaya, kemudian Sujatmi Draspil, Ide Bagus Ketut Tarinase, Inggit Pujiastuti, Dita Ervianti, Yeni Rahayu, eh, Muhammad Azli Ritonga, kemudian Musaki, Hidayatullah, dan mohon maaf dan saya sendiri. Jadi ini adalah periset-periset yang saya
yakin bahwa publikasinya menggunakan kaidah-kaidah taksonomi. Jadi walaupun yang lainnya mungkin juga menggunakan kaidah-kaidah taksonomi, tidak bisa saya sebutkan karena kadang-kadang mereka hanya menerbitkan satu satu publikasi, kemudian tidak ada lagi tentang bambu. Jadi hanya satu, itu pun di desa apa seperti itu. Nah, beliau-beliau yang saya tulis di sini, ini publikasinya sudah lebih dari cukup luas cakupannya, jenisnya beragam dan area-area penelitiannya cukup luas seperti itu. Nah, ini adalah beberapa publikasi dan notes terkait diversity atau checklist dari yang sangat tua, misalnya 1991. Ada yang lebih tua lagi sebenarnya, tapi tidak semua saya tampilkan. Ini adalah beberapa contoh. Dan ada beberapa peneliti, misalnya seperti Wawan Sujarwo, misalnya. Bapak Wawan Sujarwo, Profesor Wawan Sujarwo itu, dia sering menulis bambu, tentang bambu, tapi beliau lebih ke etnobotani. Jadi saya tidak masukkan di sini karena beliau lebih ke etnobotani. Kemudian beliau sering bekerja sama dengan Pak Ide Bagus Harinase untuk menulis bambu. Kemudian, nah berikut adalah saya membuat peta eh, studi bambu diversity di atau bambu checklist yang terkini ya. Jadi yang cukup komprehensif dan dari orang-orang yang bisa saya percayai. Data-datanya mengikuti kaidah taksonomi, misalnya eh, dari Papua ada Damayanto et al. Tahun 2016 sudah cukup lawas, ada 26 jenis ditemukan di Papua. Kemudian Kepulauan Sunda Kecil yang terkini 2024 ada 43 jenis. Kemudian di Sulawesi, Erpianti rekan saya tahun 2019 mengatakan ada 39 jenis. Kemudian di Sumatera ini masih Inpres dari Retonga ada 73 jenis. Kemudian di di Maluku dari Robia et al. eh, ini apa Tayayah Robia 2002 ada 16 jenis. Kemudian di Kalimantan ada Teko Sumawati dan saya ada 5 jenis. Nah, khusus untuk yang Kalimantan itu hanya bambusa. Kemudian yang di Jawa ini em, ada Wijaya 2001 ada 60 jenis bambu di Jawa. Kemudian ada Hidayatullah tahun 2016, namun dia hanya melakukan studi di Malang, Jawa Timur ada 13 jenis dikatakan. Kemudian ada Musaki tahun 2020, dia hanya mengidentifikasi marga Sisutakium di Jawa ada 13 jenis. Nah, ini yang Sisutakium yang Musaki kerjakan mungkin akan diterbitkan secara resmi jenis barunya. Sepengetahuan saya baru dijelaskan di apa tugas akhirnya. Kemudian tantangan dan potensi studi taksonomi bambu di Indonesia, bambu Indonesia di masa depan. Apa saja tantangannya? Mohon maaf pada kesalahan tulis. Berikut adalah beberapa tantangan seperti apa yang dikatakan Pak Kapus. Yang pertama, kurangnya ahli taksonomi bambu. Jadi tidak banyak yang benar-benar mendalami tentang bambu, eh, melakukan penelitian mengikuti kaidah-kaidah taksonomi. Jadi walaupun ada misalnya kebanyakan misalnya dari mahasiswa yang melakukan skripsi misalnya dia hanya melakukan untuk tugas akhirnya saja, setelah itu tidak melakukannya lagi. Jadi eh, banyak penulisan yang seperti itu. Jadi tidak banyak ahli taksonomi. Kemudian anggapan bambu sulit diidentifikasi. Sebenarnya memang benar jika tidak mau mempelajarinya. Jadi pertama kali saya diperkenalkan bambu dengan Bu Eli, waktu itu saya stres berat karena saya tidak bisa membedakan sama sekali. Jadi saya tidak bisa sama sekali membedakan, walaupun dikasih waktu pertama kali tahun 2016 itu, sampai saya diajak eksplorasi berdua sama beliau ke Sumatera. Di sana saya betul-betul belajar, digembleng habis-habisan sampai menerbitkan jenis baru. Nah, di sana saya belajar, oh ternyata bambu seperti ini. Setelah saya pelajari, semakin banyak saya pelajari, semakin banyak saya tidak tahu ternyata. Jadi em, sampai sekarang pun semakin banyak saya pelajari, oh ternyata semakin banyak saya tidak tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya anggapan bambu sulit itu memang benar, tapi ya mungkin karena kurang mengenal bambu saja. Kemudian kurang lengkapnya koleksi herbarium. Nah, ini yang paling-paling menjadi kendala ketika koleksinya dilakukan oleh yang bukan ahli taksonomi. Jadi banyak bambu itu kan jarang berbunga. Untuk koleksi, untuk identifikasi menggunakan karakter morfologi vegetatif, misalnya pelepah, rebung, percabangan. Nah,
koleksi yang biasanya dikoleksi oleh yang eh, bukan ahli taksonomi atau yang pokoknya yang bukan ahli taksonomi, em, yang dikoleksi biasanya hanya daun saja, diambil potongan daun dah dibawa pulang. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ini yang menyebabkan susah identifikasi. Banyak beberapa spesimen yang masih masih berstatus SP, masih berstatus spesies SP di Herbarium Bogoriense. Jadi banyak yang seperti itu. Dan mungkin ini juga bisa menjadi kalau Bu Ratih mendengar, Bu Ratih Dirpengkol, kalau beliau mendengar, kalau ikut dalam kajian ini mungkin eh, apa namanya, bambu-bambu yang masih SP-SP itu apa namanya, ada beberapa bambu yang masih SP itu eh, tetap bisa dikoleksi, namun jika ada proposal yang masuk misalnya, sebisa mungkin menerima yang lengkap. Yang lengkap tidak harus ada bunga. Jadi di bambu yang lengkap itu misalnya ada pelepah, ada rebung seperti itu. Karena rebung itu kan mungkin bisa lah dikoleksi gitu, walaupun ada di musim hujan misalnya, tapi setidaknya masih bisa ketimbang bunganya. Jadi kalaupun tidak ada bunga, walaupun aturan menyatakan harus fertil koleksi herbariumnya, tapi kalau kalau di bambu itu susah. Kalau hanya eh, kalau aturannya saklek misalnya harus ada bunga gitu. Karena di bambu itu bambu jarang berbunga. Jadi itu saran saya. Tapi jangan jangan koleksi daun saja gitu. Kemudian yang selanjutnya tantangannya adalah aksesibilitas lokasi. Jadi banyak lokasi-lokasi karena negara kita kepulauan itu mungkin menyulitkan pengumpulan spesimen, kemudian penelitian taksonominya. Itu saya merasakan sendiri 10 tahun saya meneliti bambu, saya merasakan sendiri bagaimana susahnya aksesibilitas spesimen. Terlebih di zaman sekarang ada pandemi dan sebagainya, pergerakan dibatasi dan dana pun dibatasi. Kemudian selanjutnya kurangnya studi sistematika yang mendukung taksonomi. Jadi studi sistematika yang mempelajari tentang filogeni misalnya, itu di Indonesia cukup sedikit em, yang menggunakan jenis-jenis bambu yang ada di Indonesia. Jadi walaupun ada studi filogeninya, paling tidak banyak jenis-jenis di Indonesia, jenis bambu Indonesia yang digunakan. Jadi Eh, jika studi sistematika ini banyak dilakukan, misalnya studi filogeni ini, maka saya pikir akan mendukung kegiatan taksonomi misalnya untuk identifikasi, kemudian transfer apa namanya membuat kombinasi dan sebagainya karena ada beberapa spesies, ada beberapa jenis bambu yang diterbitkan tanpa bunga. Jadi seperti kasus yang tadi bambu salako tanpa bunga diterbitkan kemudian ketemu bunganya ternyata dia gigantokloa. Jadi em, karena dia tidak ada bunga, studi sistematika menggunakan filogeni misalnya DNA barcoding misalnya bisa bisa diterapkan untuk mendukung taksonomi. Kemudian kurangnya dana penelitian. Nah, ini terlalu klise ya, kurangi dana penelitian riset. Karena terus terang riset dasar itu kurang dianggap berarti. Karena tidak terlihat produknya, tidak terasa bermanfaat bagi orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia taksonomi itu tidak bermanfaat. Tapi kadang-kadang mereka mempertanyakan, ada berapa sih jenis di Kalimantan? Ada berapa sih bambu di Kalimantan? Nah, seperti itu kan kita harus ke lokasinya, mengoleksi, melakukan studi taksonomi. Nah, ini perlu dana. Nah, ini kadang-kadang kontradiksi ya. Mereka memerlukan data, tapi ketika kita mengajukan proposal, ternyata ini tidak ada produknya, tidak dalam tanda kutip kurang bermanfaat dan sebagainya. Itu anggapan-anggapan yang sering saya terima ketika mengajukan proposal. Kemudian eh, kerusakan habitat. Selanjutnya tantangan kerusakan habitat. Jadi ini saya temukan ketika Bu Elizabeth menyuruh saya mencari lokasi, saya lupa apa Gigantoklo atau apa yang ada di Jawa. Awalnya diterbitkan di Jawa Timur, saya cari ternyata sudah jadi terminal. Yang awalnya mungkin kebun atau apa tanaman-tanaman masyarakat gitu, tapi sekarang udah jadi terminal. Jadi itu salah satunya kerusakan habitat yang mengancam spesies bambu, terutama yang bambu liar yang ada di hutan. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan mistis. Yang ini eh, kadang di Bali misalnya ada kepercayaan bahwa jangan diam di tempat yang ada bambunya, jangan di sana karena nanti kamu akan masuk ke gerbang apa namanya
dunia lain. Jadi bambu itu dianggap gerbang dunia lain. Jadi ketika kita diam di sana, kita bisa tersedot ke sana dan hilang. Jadi untuk mencarinya, penduduk penduduk harus harus menabur gamelan agar kita keluar. Nah, seperti kepercayaan-kepercayaan seperti itu banyak terjadi tidak hanya di Bali, di beberapa daerah juga saya jumpai kepercayaan seperti itu bahwa bambu itu dalam tanda kutip angker. Sehingga ini membuat eh, orang yang ingin meneliti bambu jadi berpikir dua kali. Walaupun mungkin dia tidak percaya, tapi dia tetap berpikir. Sebenarnya yang perlu ditakutkan di rumpun bambu itu adalah keberadaan hewan-hewan seperti ular. Karena beberapa kali saya jumpai kobra di rumpun bambu. Kemudian tantangan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, maksudnya masih banyak tantangan, tapi ini yang paling eh, 9 ini yang utama, yaitu tantangan beberapa jenis bambu jarang berbunga. Nah ini em, sekali kadang-kadang sih, seringnya menghambat pengusulan taxa baru atau identifikasi spesiesnya. Jadi, nah ini eh, jarangnya jarangnya berbunga beberapa spesies bambu menyebabkan susah eh, pengusulan atau mempublish spesies baru. Padahal kita tahu bahwa oh, ini nih spesies baru gitu karena tidak ada bunganya. Jadi untuk mempublish spesies baru, Bu Elizabeth sempat berpesan pada saya tidak sembarang orang bisa mempublish spesies baru tanpa bunga. Jadi hanya orang-orang taksonom taksonom yang mahir saja yang bisa mempublish tanpa bunga. Jadi dan tidak semua spesies genus itu bisa dipublish tanpa bunga. Misalnya yang biasanya dipublish tanpa bunga yang banyak dipublish tanpa bunga, misalnya di Nocloa itu banyak dipublish tanpa bunga. Kemudian Pimpiri bambusa juga ada tanpa bunga. Kemudian Sisostachium juga ada. Karena ketiga jenis itu secara morfologi, secara vegetatif gampang dibedakan dari marga-marga yang lain. Jadi kan di Nocloa misalnya dia merambat. Pimpiri bambusa dia punya struktur yang khas, misalnya ada patelanya, ada roknya itu. Kemudian Sisostachium itu khas banget karena dia khas sekali karena dia tirus bambunya, kemudian apa tipis ketika dipotong dia pecah dan ruasnya panjang-panjang. Jadi eh, mudah dikenali. Yang ditakutkan publikasi tanpa bunga misalnya adalah salah marga gitu. Jadi ada 3 marga yang sangat-sangat berkerabat dekat secara filogeni bahkan, yaitu Bambusa, Gigantocloa, dan Dendrocalamus. Jadi ketiga itu disebut BDG. BDG komplek. Jadi B-nya Bambusa, D-nya Dendrocalamus, G-nya Gigantocloa. Jadi ketiga itu sangat-sangat berkerabat dekat. Jadi kita secara vegetatif bisa saja keliru membedakan marganya. Jadi marganya saja bisa keliru, apalagi sampai jenisnya. Jadi itu cukup krusial bunga di 3 marga itu. Jadi itu kemudian nah, potensi eh, studi taksonomi bambu yang pertama penemuan taksa baru. Jadi saya yakin penemuan taksa baru baik itu eh, jenis maupun marga bahkan kombinasi baru atau rekaman istri baru sangat tinggi potensinya di Indonesia sebab masih banyak beberapa daerah seperti saya jelaskan tadi sebelumnya ada beberapa daerah yang masih belum belum terdata keanekaragamannya. Eh, Mohon maaf, saya kembali lagi. Nah, ini ada beberapa daerah yang belum terdata, misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan belum terdata secara maksimal, walaupun sebenarnya di Indonesia sendiri, saya lupa tadi, Ibu Elizabeth tahun 2019 telah membuatkan list jenis. Beliau mengatakan ada 179 jenis. Dia membuat list jenis di bukunya Spektakuler Indonesian Bambu. Jadi di sana sudah dijelaskan ada 176 jenis. Namun em, menurut saya bambu diversity itu perlu di, di terus diupdate. Jadi penemuan-penemuan baru itu terus menambah data checklist atau biodiversity, data bambu diversity. Nah, ini di Jawa juga perlu dimutakhirkan karena mungkin masih terakhir tahun 2001 yang ini yang dipublikasikan oleh Wijaya.
Nah, ini kembali lagi penemuan terakhir adalah pemilu bambu Sa Jokowi ini adalah temuan dari senior saya Ibu Elizabeth Mita Wijaya. Jadi sangat besar kemungkinan ditemukannya taksa-taksa lain lagi, kombinasi-kombinasi lain, seiring ditemukannya bunga, dilakukan studi molekuler dan sebagainya, dan rekaman-rekaman baru. Kemudian potensi yang lainnya adalah studi sistematika mendukung taksonomi. Nah, ini yang saya bicarakan tadi di depan. Em, hasil ini adalah contoh kasus yang menarik ya, yang tahun 2016 terjadi yang saya bilang eh, kebetulan waktu itu saya pertama kali jadi CPNS. Nah, hasil penelitian Coktawa Panik tahun 2014 menyatakan, nah sebelumnya gini, jadi di Indonesia ada nastus yang di dunia ada nastus yang tersebar dari Madagaskar, Reunion hingga Indonesia awalnya. Kemudian nastus di Indonesia itu kemudian dilakukan studi sistematika filogeni eh, dengan beberapa marker. Saya lupa markernya, saya lupa tulis di sini, mungkin nanti bisa dicari. Eh, ternyata setelah di studi filogeninya, nastus yang ada di Madagaskar, seperti yang saya warnai warna keorenan ini, nastus yang ada di Madagaskar yang sebentar, nastus yang ada di Madagaskar, misalnya Borbonicus Madagaskar dan Reunion dan Nastus elongatus itu ternyata terpisah dia dengan Nastus elegantissimus yang ada di Jawa dan Nastus productus yang ada di eh, Papua. Jadi, nah dari sini kemudian senior saya Kunmen Wong dan Sujatmi Danspil membuat em, apa genus baru yaitu Rohonglandia dan Wijaya Kloa. Kemudian mereka juga dari Nastus dan membangkitkan kembali Clotamnus. Jadi nah ada satu yang awalnya Nastus productus menjadi Wijaya Kloa produkta. Jadi ada satu yang ditransfer ke Wijaya Kloa produkta. Jadi seperti itu potensi studi sistematika yang mendukung taksonomi. Jadi ini perlu digalakkan lagi dan kegiatan ini tidak bisa sendiri. Jadi harus kerjasama karena biayanya sangat mahal, sampel yang diperlukan harus bagus. Karena saya sendiri ketika saya studi di IPB, saya melakukan studi filogeni juga. Itu luar biasa stresnya untuk mendapatkan sekuen yang bagus dari hanya menggunakan satu primer itu. Ketika ketemu pun ternyata eh, tidak bisa dikonting. Jadi ketika saya menggunakan sampel-sampel yang bahkan sampel itu baru berumur 4 tahun dan itu koleksi DNA. Jadi sampelnya di koleksi DNA khusus di dalam silika saya gunakan, diekstrak dapat, kemudian di sekuen terkirim dapat hasilnya. Setelah dikontak dia tidak bisa. Jadi apa kabar sampel-sampel yang diambil dari spesimen herbarium, jadi yang bukan dikhususkan dalam silika. Jadi itu salah satu penghambatnya untuk studi sistematika api atau filogeni. Kemudian potensi-potensi yang lain yaitu data keanekaragaman bambu di beberapa wilayah. Nah, ini yang seperti saya sebutkan tadi, di Jawa misalnya dan Kalimantan perlu dimutakhirkan dan bahkan mungkin eh, akan banyak menemukan spesies baru di sana. Kemudian pemanfaatan bukti taksonomis selain morfologi, misalnya menggunakan SEM, anatomi, dan DNA atau genetik. Jadi ini perlu digalakkan lagi. Nah, ini potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian peluang pendanaan riset dari kerjasama lintas institusi. Nah, ini karena bambu itu cukup, dalam tanda kutip, cukup seksi, jadi dia peluang untuk didanai cukup cukup tinggi. Namun dari beberapa kali saya saya mengajukan dana, jika hanya berbau taksonomi itu akan sulit. Tapi ketika dibarengi dengan etnobotani atau manfaat dari segi pemanfaatan ekonominya itu akan lebih dilirik, akan lebih berpeluang mendapatkan dana. Jadi itu yang saya rasakan ketika mengajukan beberapa proposal eh, dana di beberapa tempat untuk terkait studi taksonomi bambu. Jadi
ketika dapat dana terkait misalnya etnobotani, taksonomi bambunya otomatis akan include di dalamnya sehingga sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian, nah berikut kesimpulannya, mohon maaf agak panjang. Bambu di Indonesia memiliki variasi morfologi yang cukup beragam dalam hal rimpang, perawakan, rebung, buluh, buku, percabangan, berupa bulu daun, dan perbungaan. Studi taksonomi bambu di Indonesia cukup dinamis setelah sampai pada tahun ini, mulai dari revisi, penemuan taksa baru, kombinasi, nama baru, sinonim baru, pemisahan jenis, tipifikasi, rekaman distribusi baru, keragaman jenis, daftar jenis, atau catatan jenis. Kemudian tantangan studi taksonomi bambu di Indonesia yaitu kurang ahli taksonomi, anggapan bambu sulit diiden, spesimen tidak lengkap, akses ke lapangan cukup sulit, kurangnya studi sistematika yang mendukung taksonomi, kurang dana penelitian, kerusakan habitat, kepercayaan mistis, dan bambu jarang berbunga. Potensi studi taksonomi bambu di Indonesia yaitu penemuan taksa, kombinasi dan rekaman distribusi baru, studi sistematika berpotensi mendukung studi taksonomi, data keanekaragaman Jawa dan Kalimantan perlu dimutakhirkan, pemanfaatan bukti taksonomi selain morfologi, misalnya mikromorfologi atau dengan SEM atau anatomi dan genetik, kemudian peluang pendanaan riset. Berikut adalah referensi, tidak semuanya, tapi berikut adalah referensi yang saya gunakan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Ina sebagai moderator. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih Gede atas paparannya yang sangat menarik. Baik, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada 3 orang yang bertanya langsung. Baik, saya persilahkan. Apakah sudah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand. Oh ya, ada Arif Priyadi nih. Silahkan Bung Arif Priyadi. Ya, dan moga-moga suara saya bisa di copy. Tidak. Salam kenal Pak Gede dan kawan-kawan di PRBI ini. Saya di pusat riset sebelah. Tapi kebetulan eh, di Kebun Raya Bali kami Pak Gede. Ya, Jadi ya. mungkin sudah kenal dengan Putu Sri Asih. Kemudian Sudah. sempat juga kita kontak secara nggak langsung gitu karena kami mencoba untuk itu apa memanfaatkan teknologi sequencing yang next generation gitu Pak Gede gitu. Yang seperti tadi Pak sampaikan, eh, ternyata identifikasi yang papan nama itu ternyata tidak sepenuhnya bisa dipercaya gitu Pak. Jadi kita coba yang Gigantoa, kalau nggak salah itu Gigantocloa baliana, itu perkiraannya kan dekat dengan Gigantocloa ayah gitu, di kloroplasnya gitu. Tapi ternyata secara filogeni itu tadi kita jumpai malah dia dekat dengan Dinocloa gitu Pak. Itu mungkin kira-kira menurut Pak Gede apa kita yang salah atau memang bambunya yang memang rumit Pak? Gitu. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi dekat dengan Dinokloa gitu. Betul Pak. Jadi eh, di apa mestinya kan kita punya dua, Gigantocloa baliana sama Gigantocloa ayah di tulisannya itu loh. Tapi yang baliana itu ternyata tidak lebih dekat ke yang ayah, tapi malah dekat dengan Dinocloa sepang Pak, dari Sepah. kloroplasnya Pak. Gitu. Ya, ya. Jadi eh, benar apa yang dikatakan Pak Arif. Jadi saya sendiri eh, waktu itu ke kebun raya mengoleksi hampir semua bambu di sana. Jadi ada beberapa yang, wah ini kok jenisnya jauh sekali, apa namanya gitu kan. Jadi memang benar, jangan jangan percaya, tetap harus diiden ulang. Itu yang seperti yang saya bilang kaidah-kaidah taksonomi, walaupun di dalam labelnya tertera tidak hanya tidak hanya koleksi hidup ya, tidak hanya koleksi hidup. Jadi
label di koleksi herbarium pun ketika labelnya berbicara misalnya Gigantocloa aya, kita jangan mudah percaya, kita harus identifikasi. Jadi itulah kaidah-kaidah taksonomi yang saya ceritakan tadi. Nah, terkait dengan masalah itu, jadi memang filogeni, kalau dengan filogeni bambu di Indonesia itu memang masih dalam tahap dibangun ya, di 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 apa namanya disusun gitu. Bahkan eh, sepertinya dengan Pak Arif ya, data yang dikasihkan ke saya ya Pak, yang kloroplas itu ya, itu pun Iya Pak. masih susah me- mengklasifikasikannya. Jadi pohonnya masih masih tidak terlihat bagus padahal menggunakan DNA kloroplas. Apa kabar menggunakan DNA yang hanya seperti misalnya Tren F atau Metk dan sebagainya yang hanya secuplikan saja, paling hanya 1.000 base pair misalnya. Nah itu tantangannya Pak yang seperti saya bilang. Nah, mengapa dia bisa lebih dekat dengan Dinocloa sepang gitu? Nah itu em, saya sebenarnya sedang sedang melakukan penelitian in silico ya. Jadi saya mengambil mengambil data dari GenBank, kemudian saya dan rekan saya Ritonga eh, me- membuat pohon filogeninya dari DNA silico khusus untuk jenis-jenis yang ada di Indonesia, dan kami juga menjumpai hal yang serupa. Jadi eh, eh, walaupun hanya dengan satu marker ya, dengan Tren F, tapi mereka masih mengumpul eh, dengan genus-genus. Jadi genusnya kurang bisa dipisahkan, bahkan genus pun belum bisa dipisahkan. Jadi itu masih terjadi Pak Arif. Eh, Nah, sekarang siapa yang salah itu tuh harus dirunut lagi. Apa benar sampel yang Bapak ambil? Eh, Hmm. apakah apakah perlu dilakukan eh, apa namanya menggunakan marker yang lain? Itu kan baru kloroplas ya. Misalnya menggunakan DNA inti, siapa tahu gabungan kombinasinya lebih resolusinya lebih tinggi, jadi bisa memisahkan. Nah, ini mohon maaf Pak Arif, saya baru belajar filogeni, baru jadi tidak bisa banyak berbicara masalah filogeni bambu. Mungkin di sini bila ada yang eh, berkenan memberikan penjelasan tentang filogeni, silakan. Begitu Pak Arif. Oke, terima kasih banyak Pak Gede. Iya, sudah ya Pak Arif. Oke, Mbak Iin, Mbak Ina, terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Arif. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kembali untuk yang akan bertanya. Ada Ibu Yani Rahayu. Silahkan Ibu untuk menanyakan secara langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina atas kesempatannya. Mohon maaf ini Mbak Ina Pak Gede karena saya tidak dapat menyalakan video. Eh, untuk Pak Gede, izin bertanya bagaimana tanggapan Pak Gede terkait kemiripan yang sangat tinggi pada beberapa genus, seperti misalnya pada marga Schizostasium, itu seperti Schizostasium iraten, Schizostasium silicatum dan jaculans. Ternyata ketika saya lihat variasinya di lapangan, sampai saat ini saya masih belum bisa memutuskan karakter apa kira-kira yang harus saya gunakan untuk membedakan ketiga jenis tersebut. Begitu. Nah, untuk Pak Gede sendiri, tanggapannya seperti apa ya dengan kemiripan yang tinggi pada jenis-jenis itu? Nah, kemudian satu lagi, ini izin Pak Gede tadi sedikit sedikit koreksi mungkin di PowerPoint ada silap sepertinya ya pada batang Dendrocalamus asper, Pak Gede menyampaikan memiliki karakter berwarna keabu-abuan kalau saya tidak salah tadi. Eh, Mungkin eh, ada sedikit silap bahwa Dendrocalamus asper itu seperti apa seharusnya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yani Rahayu. Sepertinya kita belum pernah ketemu ya, tapi saya sering baca tulisan Bu Yani Rahayu. Jadi, Dulu sempat pernah intern nah di ya, apa penelitian di BO Pak Gede ya, ketika tapi saya masih kuliah S2 dan pernah bertemu beberapa kali. iya, Masih iya. jadi bimbingan Bu Eli.
Oh iya, saya hanya ingatnya Dita Hervianti. Oke, terkait Sisostachium ya, sebenarnya waktu saya studi di IPB itu tuh betul-betul tantangan bagi saya Sisostachium itu, karena benar-benar em, susah dibedakan. Ada beberapa spesies yang susah dibedakan, tapi ada yang sangat drastis bedanya. Jadi seperti yang em, Mbak Yeni Rahayu katakan itu benar. Jadi kadang-kadang kita susah membedakan ini mau pakai karakter apa. Kemudian saya pernah bicara dengan senior-senior saya, beliau mengatakan coba cari karakter lain yang bisa mendukung yang belum pernah disebutkan. Jadi saya coba mencari juga tidak ketemu sehingga em, apa ya kembali lagi ke sebelumnya. Jadi ketika itu tidak benar-benar tidak bisa saya ketemu itu jenisnya apa, sehingga dia akan menjadi Sisostachium sp di 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 tulisan saya waktu studi di IPB. Jadi masih ada beberapa. Nah, waktu itu eh, apa namanya penguji dan pembimbing juga menanyakan ini kok masih ada SP, padahal deskripsinya lengkap dan sebagainya. Ya, karena ada satu karakter yang kurang sehingga tidak berani menyebutkan jenis itu adalah jenis X itu misalnya. Spesies Sisostachium apa gitu misalnya itu. Nah, untuk kasusnya Mbak Yeni ini sebaiknya kalau kalau saran saya mungkin bisa di ini dulu di di apa kalau tidak ada kalau tidak bisa sekuen misalnya karena terlalu sampelnya susah bisa bisa apa namanya em, molecular marker yang lain seperti ISSR seperti itu mungkin bisa dicoba dulu dibuat eh, dibuat pohonnya, dibuat pohon eh, bisa filogeni, bisa bisa dendrogramnya. Kemudian dari sana kita bisa mengelompokkan, mungkin bisa mengelompok sehingga kita bisa memutuskan, oh ternyata yang kita bingung itu mengumpul dengan Sisostachium miraten gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa mungkin bisa menjadi salah satu jalan ya. Terus terang sampai sekarang saya lagi masih mencari cara bagaimana membedakan suatu spesies yang karakternya sangat-sangat begitu mirip, tapi kita tahu itu berbeda. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya, kita tahu ini berbeda, tapi ketika disuruh mendeskripsikan perbedaannya, kita hanya ketemu barang satu atau dua gitu. Karena sering berhadapan, kita tahu itu berbeda. Itu yang sering dijumpai oleh saya sendiri. Itu itu. Mungkin jawaban saya tidak memuaskan Mbak Yeni. Saya akan lanjut ke jawaban pertanyaan yang kedua. Tadi apa ya Mbak? Saya lupa. Eh, Mbak Yeni. Yang kedua Oh, saya maaf saya lupa. sedikit koreksi mungkin tadi Pak Oh iya Gede iya. bilang. Oh iya Dendrocalamus asper ya. Jadi mungkin apa ya warnanya keabu-abuan apa keemasan. Pokoknya dia tidak hijau. Jadi dia khas banget kalau betung itu Dendrocalamus asper. Itu khas sekali kalau kita lihat dari jauh pun kita bisa bisa memprediksi oh ini betung karena warna bulunya itu apa ya kayak diselimuti miang miang yang berwarna keemas-emasan gitu. Jadi ketika diginiin apa istilahnya di kerok itu kita akan ketemu miangnya. Nah, miang itu akan akan rontok sehingga menyebabkan dia menjadi hilang miangnya jadi licin. Nah, itulah eh, buluh yang udah dewasa. Jadi ketika dewasa dia dia akan eh, berwarna kehijauan lagi. Itu betung setahu saya. Jadi sepertinya betung itu sangat umum. Bahkan yang non taksonomi pun kalau dia sering berhadapan dengan bambu tahu betul. Jadi itu seperti itu Mbak Yeni. Semoga menjawab ya Mbak Yeni. Iya, terima kasih Pak Gede atas Ya, paparannya. semoga Memang sukses Mbak Yeni. untuk terima kasih, terima kasih. Memang Semangat sangat Mbak. sangat menjadi kendala sekali ya beberapa jenis yang mirip itu. Biasanya Mbak, saya tambahkan ya, yang susah itu Gigantocloa. Makanya saya kagum dengan Bu Eli yang revisi Gigantocloa itu luar biasa. Gigantocloa itu sangat-sangat dalam tanda kutip marga yang sangat menyeramkan untuk diidentifikasi. Kalau hanya modalnya daun dan pelepah.
Jadi itu sangat-sangat karena ya itu susah diidentifikasi. Yang seperti dibilang Pak Arif tadi, em, apa taluh sama apa aye Gigantokloa aye sama Gigantokloa baliana gitu. Nah itu mungkin kelihatan mirip tuh, tapi ya begitu. Mbak Ina, persilakan ada yang bertanya Mbak Ina. Ya, Bu Yani udah ya. Sekarang kita beralih ke Saudara Wita. Saya persilahkan. Tolong, Ya Teh. halo, tolong, Ya, bisa nggak? terdengar Teh. Ya, silakan Wita, terdengar. Oke. Kok mute lagi? Kok mute lagi Teh? Ah, ada ya? Maaf, masih di jalan ini. Ada. Makasih banyak ini kesempatan. Ini mengenai tadi yang antara kesesuaian antara sequence DNA ya dengan karakter morfologi. Apa namanya? Saya juga nggak lama, bukan pemain lama, saya juga tergolong baru lah di situ. Cuma sepemahaman saya karena kasus di tempatnya kerja ini mirip juga dengan kata apa sequence itu, kloroplast itu kan maternal ya, di inherit ya, ya. Tapi memang suka begitu kelakuannya, jadi apa ada concern gitu untuk beberapa kasus. Makanya kalau mau dipakai untuk barcoding itu tidak selalu berguna, tapi yang nggak selalu gitu, maksudnya ada kelompok yang bisa memakai marka sesuatu, ada kelompok yang marka itu nggak berguna, harus pakai marka yang lain. Kalau pas itu uh, kalau inti agak lebih susah dipakai untuk barcoding karena ya dia punya kelakuannya sendiri lagi gitu, jadi nggak praktis kalau mau dipakai sebagai barcode. Jadi sebenarnya gini, sequence itu kalau digunakan untuk barcoding maka harus dicari yang selaras gitu, maka itu selaras kelakuannya dengan apa dengan morfologi. Tapi kalau untuk memahami evolusi itu agak lebih rumit, harus komprehensif. Jadinya kita memahami evolusi genetik juga gitu. Kenapa maka sesuatu bisa konsep, kenapa yang lain cukup bervariasi gitu. Dan kenapa sesuatu itu bisa selaras dengan morfologi dan mana yang kenapa walaupun bervariasi tapi morfologinya kayak sama-sama aja. Jadi apa seperti pertanyaan Mas Arief tadi, kenapa ya sudah pakai next gen gitu, berarti kan datanya sampai 20.000 gitu ya, ada lebih besar kan, bukan cuma potongan-potongan market yang pendek-pendek itu fragment. Ya ya gitu jadinya, karena mungkin gabungan, dan di dalam gabungan itu lebih banyak yang konsorsia dibandingkan yang variasi dan selaras dengan morfologi. Jadi memang PR kita masih banyak sih, apa namanya, kalau untuk barcoding sih itu kalau menurut saya ya, cari aja marka-marka yang selaras dengan itu. Tapi kalau untuk mencari, untuk mengetahui relationship, nah harus lebih komprehensif, jangan ngandelin si marka barcoding gitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih Teh. Menambahkan sedikit Teh yang saya jadi ingat yang menggunakan nuklear itu, yang saya menggunakan ITS itu mati-matian dapatnya, susah sekali. Sedangkan yang kloroplas lumayan gampang di sekuen. Jadi apa ya di PCR. Ketika di PCR yang ITS itu wah, gagalnya berkali-kali. Tapi sekalinya dapat sangat-sangat informatif biasanya di bambu. Oh iya ya, memang IPS tuh ini ya terkenal itu memang berguna untuk tumbuhan padi, kalau dipaku bye-bye itu. Susah juga memang. Ya agak susah dapatnya aja waktu PCR itu. Jadi harus benar-benar kondisi PCR yang bagus, yang pas, sampel yang bagus, dan zat kimia yang lumayan bagus mereknya misalnya. Iya, iya. Pakai pihak ketiga sekalian ya. Iya, Mbak Ina. Ya, terima kasih Wita masukannya ya, tambahan informasi juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita beralih ke chat ya, Gede ya. Saya ingin membacakan yang pertama dari, ini mohon maaf juga saya nggak bisa tampil video ya, ini kayaknya sinyalnya kurang bagus. Ini dari Nurfianto Giar
Pangidung, izin bertanya kepada Pak Gede, bagaimana pengaruh kondisi tanah dan iklim, khususnya serapan silika terhadap evolusi bambu? Karena bambu salah satu tanaman yang menyerap silika dalam jumlah yang tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan studi botani bambu pada penilaian kualitas bambu untuk ekspor? Terima kasih. Silahkan Gede. Gede maaf, termute. Ya, maaf. Oh, mohon maaf Mbak Ina. Saya enggak. Jadi yang Ya. eh, apa ya? em, Studi tentang penyerapan silika dan sebagainya itu mungkin perlu dikaji lagi ya. Saya tidak begitu banyak eh, memahami tentang hal itu secara mendalam. Mungkin butuh orang fisiologi. Tapi setahu saya pengaruh dari kesuburan, kemudian kering dan tidaknya kering dan basahnya tanah, kelembaban tanah itu biasanya berpengaruh. Setahu saya, misalnya pada secara taksonomi ya, misalnya pada warna, misalnya pada warna buluh, kalau warna dan ada beberapa yang bentuk, misalnya pada buluh yang menggembung itu, ketika di daerah kering dia menggembung, ketika daerah sudah subur atau agak lembab dia akan kembali lurus. Kemudian ada juga yang warnanya agak pudar, ketika dia sebelah sungai misalnya, di Gantropia lasea misalnya, dia bisa menjadi warnanya pudar keunguannya, jadi hijau. Hijau-hijau yang ungunya pudar. Tapi kalau daerahnya kering sekali, dia bisa saja menjadi keunguan lagi. Nah, itu yang pengaruh itu yang seperti itu yang saya ketahui karena saya berbicara taksonomi. Tapi ketika dikaitkan dengan penyerapan silika, saya tidak bisa berani berbicara banyak karena saya tidak punya data atau hal yang bisa saya bicarakan mengenai hal itu. Jadi mungkin jika di sini ada yang ahli eh, fisiologi atau eh, botani terapan, mungkin bisa membantu saya menjawabnya. Kemudian, kemudian, mohon maaf, ini ya, mohon maaf, Pak. Maaf ini. eh, saya lanjut aja ya. Yang Iya, kedua tadi apa pertanyaannya ya? Saya lupa. Mohon maaf. Apa? yang kedua ya Gede. Hmm, apa ya? Oh, Bentar. ini. Nah, apa namanya? Mungkin standarisasi bambu itu untuk dimanfaatkan sebagai ini ya Mbak Ina ya. Mm-mm. Pada Jadi penilaian kualitas bambu. ya itu sebenarnya saya pernah dilibatkan untuk Standar Nasional Indonesia Bambu. Saya pernah ikut rapat beberapa kali. Biasa yang dipimpin, yang utamanya adalah Ibu Elizabeth, kemudian Ibu Ratih, dan biasanya digabung dengan Rotan. Jadi saya pernah ikut untuk membicarakan standar standar untuk standarisasi untuk bambu. Jadi em, memang cukup susah ya membuat standarisasi untuk bambu gitu. Jadi harus betul-betul dari cara panen, kemudian umur panen, kemudian jenisnya itu harus komprehensif. Jadi saya juga tidak bisa bicara banyak terkait dengan hal ini karena saya baru baru mempelajarinya, eh, mempelajari taksonominya aja eh, bikin pusing setengah mati gitu. Apalagi ini harus mempelajari hal-hal lainnya juga. Memang harus saya pelajari, tapi pelan-pelan akan saya pelajari. Jadi eh, kadang pertanyaan seperti ini sering muncul di ranah-ranah taksonomi dan apa namanya saya harus bisa menjawabnya. Namun tidak semua hal bisa saya seperti yang saya bilang tadi. Semakin banyak saya pelajari bambu, semakin banyak saya tidak tahu dan semakin bingung. Nah, itu yang saya dapatkan. Jadi kok ini begini, kok ini begini. Jadi semakin komprehensif yang harus saya pelajari. Jadi mungkin nanti bisa berdiskusi dengan Ibu Eli yang lebih paham, lebih fasih dengan masalah standarisasi itu. Jadi seperti itu beliau itu sangat-sangat ahli terkait dengan hal itu. Bisa dibaca pada bukunya Spektakuler Indonesian Bambu itu. Di sana juga tertera
apa namanya kajian-kajian terkait ekonominya itu sangat-sangat komprehensif sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Ina. Apakah ada pertanyaan lagi? Suara saya Ya, sudah hilang. semoga sudah menjawab tadi ya. Untuk selanjutnya dari Reza Dino. Selamat siang Pak, saya Reza Dino dari Pendidikan Biologi UNJ. Izin bertanya kepada Pak Gede, apakah jumlah spesies bambu alien atau introduksi cukup banyak di Indonesia? Dan apakah ada yang sudah menjadi masalah invasif? Bagaimana kita mengidentifikasi bambu yang non-natif ini di alam? Baik, Mbak Ina. Jadi kebetulan di bawah bimbingnya Bu Elizabeth, waktu itu saya pernah menulis dengan Muhammad Muhaimin kalau tidak salah, eh, ada bambu introduksi Cimono bambusa quadrangularis. Dia waktu itu saya dibimbing Bu Eli mencari sejarahnya bagaimana dia bisa tersebar menjadi invasif sekarang di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sebelahnya, benar nggak sih? Di sebelahnya kebun raya apa Cibodas ya. Nah, jadi sebetulnya dia di Cimono-bambusa quadrangularis itu sebenarnya dari Cina, kemudian diintroduksi ke kebun raya, tepatnya di kebun raya Cibodas, kemudian digunakan sebagai pagar. Jadi setelah banyak yang melakukan penelitian itu oleh oleh peneliti ex kebun raya Cibodas, misal Mustaki misalnya, beliau meneliti eh, berdasarkan kajian yang kami lakukan itu bambunya awalnya digunakan sebagai pagar, kemudian menyebar karena bambu itu bersih apa akarnya itu tuh running, jadi apa namanya monopodial, jadi dia rebungnya tumbuh setidaknya bisa 5 meter dari induknya. Jadi rebungnya bisa akar rimpangnya itu tuh panjang menjalar 5 meter, kemudian dia muncul tumbuh menjadi indukan baru. Kemudian muncul lagi panjang lagi, dia menyebar ke segala arah sehingga menguasai Taman Nasional. Jadi Taman Nasional di sana sekarang di sebelahnya Cibodas itu sudah dikuasai oleh bambu Cimono-bambusa quadrangularis karena dia juga bisa muncul di sela-sela bebatuan, dia nongol, dia seperti naga yang meliuk-liuk seperti itu, jadi dia nongol seperti naga di air, dia rimpangnya nongol, turun lagi, mungkin dia terpentok dengan beton, nongol, turun lagi, lanjut lagi di bawah tanah, nanti ketika mencapai panjang yang ideal, dia akan muncul, biasanya 5 meter up, jadi 5 meter sampai 10 meter mungkin. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi invasif. Itu eradikasi sudah dilakukan, sudah banyak sekali upaya eradikasi dilakukan, tapi apa namanya upaya itu mungkin tidak terlalu banyak efektif karena ya harus dicari digali itu rimpangnya kalau mau eradikasi. Kemudian seperti yang kita ketahui, jika bambu itu ditebang habis misalnya, dia bisa aja masih tumbuh. Jadi kalau misalnya menyisakan rimpang di tanah, dia masih bisa tumbuh menjadi individu baru lagi di tempat berkumpulnya rimpang yang dipotong habis itu. Jadi apalagi bambu yang apa namanya bambu yang monopodial, yang satu-satu seperti di Cina itu. Nah, untungnya karena dia introduksi dari Cina yang mungkin daerahnya eh, apa daerah 4 musim temperate, sehingga ketika dibawa ke Cibodas dia tidak turun itu maksudnya dia tidak lari escape menuju ke dataran yang lebih rendah. Jadi dia tetap di dataran yang tinggi. Kemudian eh, ya mungkin karena di daerah habitat aslinya dia di daerah yang dingin sejuk sehingga dia tidak lari ke daerah dataran rendah. Nah, setelah itu diketahui juga dari penelusuran spesimen ini ternyata ditemukan juga di daerah Sumatera Utara. Saya lupa apa namanya ya. Kok pas ya daerahnya di Sumatera Utara itu dulu dia sekarang dia jadi Taman Wisata Alam Sibolangit. Nah, di Sibolangit itu ternyata ditemukan juga setelah ditelusuri sejarahnya ternyata dulu di sana ada kebun raya Sibolangit. Saya lupa pemimpinnya siapa ya waktu itu di zaman itu ada yang diutus ke sana pimpinan kebun raya Pak waktu zaman itu saya juga lupa tahunnya berapa itu ke sana kemungkinan besar dia membawa koleksi Shimono bambusa quadrangularis.
Nah, Cimono bambusa ini saya pernah baca beberapa tulisan disebut bambu krisik juga, tapi ada jenis lain juga disebut bambu krisik. Jadi harus hati-hati menggunakan nama lokalnya. Nah, bambu ini telah digunakan oleh orang Sunda untuk lalapannya, rebungnya. Jadi saya pernah mencoba di Kebun Raya Cibodas dan rasanya memang enak ketika dimakan sebagai lalapan. Nah, itu salah satu manfaatnya mungkin. Jadi tidak semua invasif ini. Nah, terus yang di Sibolangit Sumatera itu saya belum pernah lihat, tapi yang di Cibodas dan Taman Nasional saya lihat memang betul-betul mengkhawatirkan. Jadi dia betul-betul seperti di pemandangan bambu-bambu di Cina gitu, jadi satu-satu seperti itu. Nah, sebenarnya dari awal harusnya bambu ini dikasih pagar, bukan pagar, apa istilahnya ya? Di bawahnya dikasih beton. Jadi sebelum ditanam, dibuatkan bak supaya dia tidak escape ininya. Rimpangnya tidak bisa menembus beton itu. Jadi dibuatkan beton bawah, kiri, kanan. Jadi dan dipantau jangan sampai dia naik ke atas terus turun lagi melewati batas bak itu. Jadi kalau mau menanam seperti itu caranya adalah kalau mau menanam supaya tidak jadi invasif caranya seperti itu, tapi tidak menjamin eh, apa dia bisa jadi invasif karena ada kajian yang saya baca ketika dia dibuang, misalnya dipotong dekat-dekat dengan akarnya, dipotong bulunya, kemudian tergeletak begitu saja dia bisa tumbuh. Jadi Cimano bambu sakura dengan itu seperti itu. Jadi cukup harus hati-hati mengoleksi Cimono Balsa quadrangularis sebagai tanaman hias, baik itu di rumah, di kebun raya. Nah, di kebun raya Bali disebutkan ada Cimono Bambusa quadrangularis, tapi setelah saya cari ke sana ternyata tidak ada dan syukurnya tidak ada. Itu untungnya dia tidak karena di kebun raya Bali itu cukup cukup menjanjikan habitatnya untuk tumbuh karena dataran tinggi. Jadi itu mungkin di sini yang berkecimpung di eh, pusat riset ekologi bisa bisa menggali lebih jauh lagi Cimono Bambusa quadrangularis di Taman Nasional eh, Gunung Gede Pangrango itu untuk apa dilakukan eradikasi, gimana cara eradikasinya. Demikian Mbak Ina, mohon maaf agak sedikit panjang. Ya, nggak apa-apa, Gede. Untuk bagaimana kita mengidentifikasi kalau bambu itu masuk non-native, itu Eh, bagaimana, Gede? Mana ya? Non native kita saya pernah menulis itu cukup sulit mengetahui ya bahwa ini natif apa tidak Indonesia gitu misalnya ya. Yang pertama yang bisa dilihat adalah ini yang sederhana aja ya, yang tidak berbicara taksonomi. Yang sederhana adalah ketika bambu itu memiliki nama daerah, ketika suatu tumbuhan, saya bilang tumbuhan ya misalnya, atau bambu, memiliki nama daerah itu biasanya kemungkinan besar dia natif. Jadi apalagi nama daerahnya itu setiap daerah beda-beda. Dia tersebar di banyak daerah dan ada nama daerahnya yang khas. Bukan hanya sekedar nama daerah misalnya bambu Jakarta, bambu Siam, bambu Thailand, bukan nama daerah seperti itu. Misalnya ada kalau di Sumba misalnya Aok Tu kayak gitu. Itu kan bukan hal yang lumrah ya. Atau di Bali ada misalnya Ting Gesing, ada Ting Sudomale atau Ting apa Ting itu bambu atau di nah tapi contoh kasusnya yang Cimono bambu sakura kan ada namanya bambu krisik gitu loh. Jadi itu tidak menjamin bahwa bambu itu natif. Jadi itu hanya sebagai indikasi bahwa oh kita curigai ini natif karena dia ada nama nama lokalnya dan nama lokalnya itu tuh unik bukan bukan misalnya bambu Jakarta, bambu Thailand, bambu Cina, bambu Amerika seperti itu bukan. Nah, kemudian itu sebagai indikasi. Kemudian untuk melihat dia natif apa tidak, em, yang tadi saya bilang, sebagian besar bambu di Indonesia itu adalah merumpun. Kalau dia non merumpun, tidak merumpun, misalnya menyebar, mungkin apa namanya? Kalau tidak merumpun, dia menyebar gitu, bisa kita curigai bahwa dia adalah bambu non natif karena yang biasanya seperti itu adalah bambu-bambu yang daerah temperate. Itu yang kedua, bisa digunakan untuk identifikasi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengidentifikasinya ya diidentifikasi aja langsung kalau jenisnya misalnya Cimono Bombusa quadrangularis, dicari referensinya oh ternyata dia adalah natif non natif gitu misalnya. Seperti itu Mbak Ina.
Baik, Gede, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dari Bapak Sadili PREE, apakah bambu memiliki alelopati karena sebagian besar tanaman lain di sekitarnya tidak bisa berkembang atau tumbuh? Silahkan, Gede. Iya, Mbak Ina. Terima kasih. Pak Arif Sadili. Pak Asep Sadili ya, Mbak Ina. Kurang tahu, cuma Sadili aja Pak kemungkinan Sadili Gede. mungkin Pak Asep. Jadi, Ya, tak ada ya, yang lain lagi. ya biasanya Pak Asep Sadili ya. Mungkin Pak Asep. Ya, Iya, iya. oh iya Pak Asep. Ya, Terima kasih Pak Pak Asep. pertanyaannya. Jadi, sepengetahuan saya memang daunnya ada alelopatinya sehingga eh, banyak tumbuhan lain tidak bisa tumbuh di sekitarnya. Dan terlebih lagi karena dia kanopinya itu sangat rimbun sehingga di bawahnya mungkin cahaya yang masuk itu menjadi sedikit atau jarang cahaya yang masuk sehingga menambah faktor tidak adanya tumbuhan lain yang tumbuh di bawahnya. Itu seperti itu, Pak. Harusnya Pak Asep lebih paham nih karena Bapak kan ekologi nih. Ayo Pak, Enggak, belajar ekologi eh, bambu Pak. iya. Saya pernah nanyakan yang dari ekologi juga waktu itu mengenai alelopati. Ya, dia belum tahu bahwa itu ada alelopati juga di situ, sehingga di samping apa namanya kanopi yang rimbun, kalau memang sekarang ada alelopatinya jelas mungkin ada, tapi ya mungkin perlu kajian lebih jauh lagi. Itu aja, hanya itu aja. Karena waktu saya dia belum tahu gitu ada alopati atau tidaknya. Ya Pak. Tapi yang menarik Pak, ada tumbuhan yang bisa tumbuh di sana Pak, dan tumbuhannya itu disebut hantu Pak. Spesifik ya Ya, jadi tumbuhannya. ya ada anggrek hantu namanya. Mungkin peneliti anggrek di sini Bu Dia, Bu Lina bisa menjelaskan ada anggrek apa sih namanya? Saya lupa. Gastrodia mungkin ya. Anggrek hantu itu apa sih namanya? Kok saya lupa. Itu dia hanya tumbuh bunga saja Pak. Jadi dia biasanya di kebun raya itu banyak tuh, sudah diteliti sih. Di Didimoplexis. Ya, di pneumoplexis ya, di pneumoplexis. eh Apa sih di setelahnya apa sih? Lupa saya. Jadi, Iya, iya, iya. nah itu menarik tuh. Dia bisa tumbuh Pak di rumpun bambu. Oh, iya, iya. Makasih Pak Gede. Ya ya, Satu ya lagi Pak. Pak Gede, Ya ya. sekalian aja. Ini ada impor bahwa bambu itu paling tinggi ya menyerap airnya. Formasi itu betul atau tidak Pak Gede? Ya, maksudnya menyerap tinggi itu dia gini Pak. Jadi kalau ada air di sekitarnya, dia bisa mengambil airnya, menyimpannya di dalam gulungnya. Kemudian ketika ketika air kurang, dia bisa menggunakan cadangan air itu untuk kehidupannya dia itu Pak. Jadi karena saya pernah beberapa kali mencoba meminum air yang di dalamnya memang segar Pak, bisa diminum. Baik, baik. Ya, terima kasih. Berarti saya suka kalau lewat jalan tol tuh musim kemarau kan kering tuh. Nah, itu mungkin nanti bisa hidup lagi ya kena banyak air seperti itu ya. Nah, karena ya dia kering mati gitu Pak. Bisa 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 jadi dia habis berbunga, setelah berbunga atau bisa jadi memang dia kekeringan. Iya, iya. Tapi habis kering itu kalau sudah kena hujan, rimpangnya bisa bisa lagi tumbuh, Pak. Bahkan Iya, ketika iya. kan kalau mau membunuh bambu itu harus dibakar sampai sampai rimpang-rimpangnya, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Asep. Bu Eli tadi yang sempat memberikan tambahan Iya, jawaban. Iya. iya Untuk memang. selanjutnya, ini sudah 3 pertanyaan ya dari kolom chat. Kita akan beralih lagi ke pertanyaan yang secara langsung. Kalau masih ada, saya persilahkan. Mungkin kalau belum ada, kita kembali lagi ke chat ya. Banyak banget ini sebenarnya. Mungkin nanti jadi PR gede ya kalau tidak bisa terjawab di sesi ini semuanya. Iya, Mbak. Karena kita terbatas waktu. Ya, udah jam 4, Mbak. Iya, Jam 5 nanti di kita Bali. akhiri jam 4 ya. Ya, Ini apa ada yang nanya yang tentang bambu petuk ini Gede, bener nggak dia bambu safel garis ini bukan?
Pertanyaan pertanyaan ini selalu muncul setiap saya presentasi. Mau saya ujian disertasi pun pertanyaan ini muncul. Jadi bambu petuk itu bagi yang tidak tahu, jadi bambu itu percabangannya antara ruas, misalnya di ruas nomor 1, cabang ruas nomor 1 bertemu dengan ruas nomor 2, percabangannya. Jadi dia bertemu, ujungnya bertemu. Jadi itu bambu petuk. Nah, sepengetahuan saya ya, karena saya bukan menggeluti bidang itu. Nah, pertanyaannya apakah itu bambu sapul garis gitu? Sekarang eh, apa namanya? Kalau saya mempelajari ya bambu itu percabangannya ya. Kalau saya amati percabangannya di bambu itu, kalau 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 nanti ketika selesai ini presentasi, coba rekan-rekan amati percabangannya itu. Kalau di ruas yang nomor 1, misalnya dia dari kanan, di bagian kanan, maka ruas nomor kiri dia di bagian kiri. Ruas nomor 2 di bagian kiri. Jadi seperti itu terus sehingga selang-seling. Jadi ruas yang nomor 1, misalnya saya anggap aja ruas nomor 1, eh, cabangnya muncul di sebelah kanan. Kemudian ruas yang nomor 2 di atasnya kemudian muncul di sebelah kiri. Terus di atasnya lagi ruas nomor 3 muncul di sebelah kanan lagi. Jadi selang-seling seperti itu. Jadi kemungkinan untuk bertemu antara ruas dengan ruas saling saling berhadapan, dua ruas misalnya di kanan semua, itu mungkin kebetulannya sangat-sangat langka apabila dia misalnya terpelintir ketika waktu masih muda. Mungkin saat tumbuh dia terhalang, kemudian dia terpelintir. Karena dia terpelintir sehingga cabangnya jadi mengumpul di sebelah kanan dua ruas yang berdekatan. Jadi seperti itu munculnya bambu petuk. Atau kalau saya lihat di Shopee, itu sengaja dipelintir, terlihat bekas pelintirannya sehingga dia bertemu. Seperti itu. Dan mungkin saja bisa terjadi karena kelainan genetik, dia muncul di ruas yang berdekatan, dia di kanan semua, bisa saja. Tapi kemungkinan kecil, sangat kecil sekali. Jadi itu yang menyebabkan mungkin dia jadi langka dan harganya mahal. Itu bambu petuk dan dipercaya membawa menjadi apa? Kalau orang Jawa jadi sugih ya, kalau Bali juga jadi sugih gitu ya. Ada kepercayaan mistis ya, Gede. Ya, betul. Dan nah hal-hal seperti itulah yang menarik sebenarnya bisa dijadikan kajian. Tapi karena saya bukan berkecimpung di etno, mungkin saya perlu Pak Wawan Sujarwo mungkin bisa bisa membuat tulisan macam itu dikaji secara taksonomi, secara etno. Begitu, Mbak. Oke, baik, Gede. Ini ada satu lagi nih yang bagus juga. Apa tindak lanjut dari studi-studi taksonomi bambu selama ini? Apakah berhenti pada identifikasi saja? Bagaimana implikasi studi taksonomi bambu terhadap upaya utilisasi bambu untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya konservasinya? Sejauh ini, studi taksonomi seolah-olah tidak berdampak pada pelestarian bambu. Sebagai contoh, bambu ori yang melimpah di Jawa Timur semakin habis karena konversi rumpun bambu ori karena dianggap tidak lagi ekonomis. Nah, ini permasalahannya sebenarnya bukan hanya di bambu saja nih. Iya, betul, Mbak. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa taksonomi itu dianggap tidak terlalu berkontribusi tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi studi data-data taksonomi itu dianggap seperti itu ya bagi orang yang non taksonomi. Tapi bagi kita orang taksonomi itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, apa dampak studi taksonomi dalam pelestarian? Menurut saya sangat-sangat berdampak ya. Jadi dengan studi taksonomi kita bisa mengetahui yang seperti dibilang tadi bahwa di sini ada jenis ini dan sekarang mulai lahan habitatnya mulai terancam. Jadi karena kita melakukan studi taksonomi kita tahu bahwa jenis A ada di suatu tempat dan mulai terancam. Kemudian kita bisa membuat analisis keterancamannya misalnya dengan kriteria UCN misalnya kita membuat statusnya, kemudian mengusulkan bahwa ini harus dilindungi misalnya dari tidak memang dampaknya tidak langsung tapi bertahap gitu. Misalnya dari awalnya kita buatkan status bahwa ini terancam punah, kemudian kita usulkan, kemudian dijadikan lindungan dan sebagainya, dan seterusnya, kemudian dicarikan dana untuk melakukan propagasi misalnya oleh Bu Indira dan kawan-kawan di Boter di Botani Terapan misalnya dilakukan propagasinya misalnya di kultur dan sebagainya itu kan
Itu dampaknya. Jadi ya saya tidak langsung berdampak pada pelestarian. Jadi kalau misalnya barangnya saja kita tanda kutip barangnya kita tidak tahu, bagaimana kita bisa melestarikan barang tersebut. Jadi dengan kita mempelajari taksonomi, kita tahu jenisnya apa, jadi kita bisa melestarikannya. Itu menurut saya sih begitu. Jadi memang tidak langsung, tidak kelihatan secara langsung. Ya, betul Dian, sekali Gede. Memang harus ada keberlanjutan ya dari studi kita yang dasar ini seharusnya memang dilanjutkan terus gitu. betul, Kemudian ini Gede ada lagi dari ada. Retno Polifumeka Kendal. Izin bertanya Pak Damayanto, saya pernah baca artikel bahwa di Pulau Nusa Kambangan Selatan Cilacap ada beberapa jenis bambu yang spesifik tumbuh di sana. Apakah sudah diidentifikasi atau belum? Di Cilacap ya, Cilacap, Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ya. Oh iya iya, Nusa Kambangan. Hmm, yang Nusa Kambangan kan tadi seperti saya jelaskan di Jawa sudah dilakukan penelitian oleh ada Musaki, kemudian ada Hidayatullah, ada Bu Elizabeth Entawijaya. Jadi eh, mungkin Bagian saya sudah bilang, tercover ya, sudah ada sebenarnya penelitian. sudah ada penelitian di Jawa, tapi di Nusa Kambangan sangat saya sedikit sekali dapat informasi tentang bambu di sana. Mungkin aksesnya sulit ya, selain dia pulau, kemudian dia ada orang ada apa penjara di sana kan ya. Iya, iya. Ya, jadi mungkin seperti yang saya bilang tadi itu potensinya. Jadi kajian pemutakhiran data di Jawa dan pulau-pulau satelit di sekitarnya itu sangat berpotensi untuk digali lagi. Baik, Gede. Ini ada beberapa yang menanyakan untuk materi, apakah nanti bisa di-share? Boleh, boleh. PDF-nya ya. Nanti PDF akan dibagi ya. Ya, nanti Mbak Ina saya kirim ke Mbak Ina ya. Ya, baik, Gede. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Gede ya. Kapan bambu salako akar timur black bertukar genus kepada Gigantocloa lako? Ini tadi sudah dibahas belum ya? Sudah, tadi kan saya sudah Uh, baru-baru ini senior saya Ibu Elizabeth Aneta Wijaya dan rekan-rekannya sudah mentransfer dari bambu salako menjadi Gigantocloa lako. Jadi dia warnanya hitam, ciri khas sekali. Waktu saya ke Timor, saya jumpai di rumah orang dan itu pemiliknya galak sekali. Dia tidak mau saya ambil bambunya karena dia anggap itu bambu yang sangat langka menurut dia ya. Saya rayu-rayu, akhirnya saya dikasih pelepah sama koleksi mati. Itu pun mati-matian saya ngoleksinya. Jadi di waktu ke Timor saya ketemu itu. Nah, itu dulu namanya bambu salako. Kemudian setelah ya. ketemu itu waktu itu belum di bunganya belum ada, belum tersedia. Kemudian setelah tersedia bunga diidentifikasi menjadi Gigantocloa lako. Ya, Jadi ya. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh ya, Bu Elizabeth. ya betul. Kalau sudah diperbaiki menjadi Ya, Gigantocloa lako. bisa dibaca di sana. Pitotaksa sepertinya kalau tidak salah. Baik, Gede. Kemudian dari UNES ini mohon informasi, adakah batas jumlah beda karakter sehingga dapat dinyatakan sebagai beda spesies? Sebagai jenis baru. Ya, jadi apa Nah, itu minimal jumlah beda karakter ya, sehingga dia dibedakan menjadi spesies yang berbeda. oke ya. Jadi, nah kalau bicara itu sedikit kompleks ya. Jadi em, menurut saya, kalau saya sendiri pribadi biasanya saya pakai prioritas. Jadi karakter-karakter prioritas saya utamakan dulu sebagai karakter utama. Misalnya pelepah bulu itu karakter utama, kemudian pelepah daun itu itu karakter utama. Nah, ciri-ciri yang ada di sana itu kan banyak ya. Ada ligulanya, ada kupingnya, ada blade-nya, ada miangnya, ada dan sebagainya. Nah, itu kombinasi dari itulah eh, sema- se- sebanyak semakin banyak karakter yang sama di kedua 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 vegetatif itu pelepah buluh dan pelepah daun itu kita semakin percaya bahwa ini jenisnya adalah ini.
Ditambah lagi kalau ada rebung. Kadang-kadang rebung itu tidak dikoleksi karena mungkin waktu koleksi musim kemarau. Tapi biasanya musim kemarau juga bisa muncul. Nah itu kalau bunga itu karena bambu jarang berbunga, jadi banyak koleksi yang tidak berbunga. Jadi itu. Nah sekarang pertanyaannya berapa karakter yang harus kita sebagai patokan. Jadi tidak sesaklek itu. Jadi misalnya kalau misalnya harus 20 karakter gitu misalnya. Nah kalau misalnya rebungnya tidak ada kan tidak bisa mengikutkan rebungnya. Nah, jadi nggak bisa diiden dong. Jadi seperti itu. Sampai kapan bambu itu tidak teriden? Jadi sama seperti pertanyaan Buru Gaya ini sampai kapan ini akan jadi SP terus gitu. Masa nggak bisa diidentifikasi? Nah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi tidak saklek tapi memang ketika kita mempelajari bambu kita akan punya intuisi bahwa oh ini jenisnya jenis A, ini jenisnya jenis B. Dari misalnya hanya melihat pelepahnya. Kalau Bu Eli, wah sudah bisa bilang lagi. Dari buluhnya saja, beliau sudah tahu, oh ini jenis ini A, jenis B. Kalau saya belum bisa. Jadi saya harus benar-benar ngeliatin dulu gitu. Betul-betul mengamati, diambil koleksinya. Seperti itu, Mbak Ina. Ya, baik. Sudah Makanya memuaskan. biasanya kita konsultasi ya kepada yang lebih senior atau Betul. ahlinya untuk menentukan sesuatu itu sebagai jenis baru atau bukan. Betul. Juga dengan tipe, dengan spesimen yang ada, dengan publikasi, itu. Gabungan semua itu. Ya, Hmm. baik Gede. Untuk Ya. selanjutnya ini, apakah saat bekerja dengan ITS, Mas Gede pernah menghasilkan sekuen pseudogene? Sekuen apa, Mbak Ina? Pseudogene. Pseudogene ya. Saya ITS baru-baru ya, jadi pseudogene itu seperti apa ya pseudogene-nya yang dimaksud? Ya, saya juga kurang Soalnya paham walaupun. terus terang banyak ITS saya yang rusak sekuennya. Jadi saya sudah sangat senang sekali dapat kan karena susah. Setelah saya kontak banyak sekali tidak bisa. Jadi ya begitulah. Saya tidak paham yang memaksudkan seperti apa pseudogen seperti itu. Mohon maaf, saya baru belajar filogeni, mungkin saya takut keliru nanti. Ya, mungkin nanti yang bertanya bisa diskusi lebih lanjut ya setelah sesi ini. Mungkin saya cukupkan sekian ya untuk acara SOS kali ini. Ya. Alhamdulillah rangkaian sesi SOS pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Gede sudah memberikan paparan materinya yang begitu bagus dan juga kepada para peserta Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak dan antusias dalam berdiskusi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menutup dengan pantun juga. Jalan-jalan ke pasar membeli minyak. Di jalan bertemu pos syafaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga SOS ini bermanfaat. Akhirnya saya Ina undur diri dari acara SOS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, juga dari Gede dan keluarga besar kelompok riset Monokot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Gloria. Iya, baik. Untuk penutupan saya yang nutup Ina. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sudah jam 4 sore. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas antusias dari semua partisipan. Dengan ini saya tutup SOS ke-51. Sampai jumpa di SOS selanjutnya yang ke-52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yeye dan kawan-kawan. Terima kasih ya Gede ya. Terima kasih Mbak Ina, terima kasih Mbak Glory. Terima kasih Gede. Terima kasih semua. Yuk. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat-sehat Bu Eli. Belum sempat menyapa. Terima kasih. Selamat Gede. Sudah sukses kamu maju. Thank you. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Eli, makasih Bapak Ibu semua. Ayo kulit pisangnya sama pisangnya itu mau